lovers, apa kabar kalian semuanya? Tetap jaga kesehatan di musim pandemi ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tonton video ini sampai selesai, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar balap motor. Seperti yang kita ketahui, ajang balap motor World Superbike 2021 telah diselenggarakan pada tanggal 19 kemarin sampai tanggal 21 November mendatang. Gelaran WSBK ini diselenggarakan di sirkuit kebanggaan kita, yaitu Mandalika Street Circuit. Dan rencananya MotoGP juga akan diselenggarakan di Mandalika pada tahun 2022 mendatang. WSBK akan menjadi yang pertama mengunjungi sirkuit Mandalika. Balapan berlangsung pada tanggal 19 sampai 21 November. Sedangkan MotoGP Indonesia baru akan digelar pada Maret 2022. Kedua balapan ini merupakan ajang balap roda 2 paling bergengsi di dunia. Hanya saja terdapat sejumlah perbedaan mendasar. Berikut perbedaan MotoGP dan WSBK. Yang pertama adalah produksi. Tujuan awal dibangunnya MotoGP dan WSBK sangatlah berbeda. Untuk MotoGP, motornya sejak awal memang dibuat khusus untuk balapan. Hal tersebut pun membuat motor ini tidak dijual untuk umum. Berbeda dengan MotoGP, motor yang berkompetisi di WSBK dijual bebas. Nyaris semua dijajakan oleh agen pemegang merek motor di Indonesia. Hanya saja terdapat beberapa modifikasi yang dilakukan agar dapat balapan, terutama di sektor suspensi, sedangkan mesinnya tidak banyak disentuh. Yang kedua, sasis. Karena tujuan produksi yang berbeda, sasis motor MotoGP dan WSBK pun sangat berbeda. Untuk menekan harga yang terjangkau, motor WSBK memiliki sasis yang standar sesuai dengan spesifikasi pabrik. Sementara sasis yang lebih berteknologi tinggi digunakan di MotoGP, mulai dari bahan eksotis semacam serat karbon, titanium, hingga magnesium digunakan demi meraih catatan waktu tercepat. Yang ketiga adalah mesin. Jika melihat secara sekilas, spek mesin MotoGP dan WSBK tampak serupa. Padahal, nyaris tidak ada yang sama di antara kedua kelas tersebut. Pasalnya, spesifikasi mesin MotoGP sangat dibatasi. Dapur pacu yang digunakan di MotoGP diwajibkan berkapasitas 1000 cc dengan pilihan konfigurasi 4 silinder segaris atau V4. Mesinnya dapat menghasilkan tenaga 260 tenaga kuda dengan bahan Brockton 95-102. Sedangkan di WSBK konfigurasi mesinnya lebih beragam, mulai dari 850 cc hingga 1200 cc 2 silinder, atau 750 cc sampai 1000 cc 4 silinder. Meski lebih kecil dari MotoGP, tenaga yang dihasilkan WSBK lebih dari 240 tenaga kuda. Yang keempat ada elektronik. Sistem elektronik yang terdapat pada kedua motor tersebut sangatlah berbeda. Sama seperti mesinnya, justru MotoGP memiliki pembatasan. Karena setiap motor memiliki ECU serta software standar, agar persaingan tetap adil. Sementara di motor WSBK dapat menggunakan sistem elektronik yang berbeda. Setiap tim diperbolehkan untuk menggunakan berbagai macam ECU beserta software, selama tak melebihi batas dana. Yang kelima, dana. Sebagai ajang balap yang menjadi adu gengsi tiap pabrikan, MotoGP menyedot dana yang besar. Tiap pabrikan bahkan dapat menggelontorkan biaya yang nyaris tak terbatas. Tiap motor bahkan bisa berevolusi setiap seri. Sedangkan di WSBK terdapat pembatasan dana yang dikeluarkan, walau beberapa pabrikan juga terlibat. Motor WSBK tidak membutuhkan banyak uang untuk mengembangkan motor tiap tahunnya. MotoGP dan WSBK jadi balap motor paling bergengsi, tapi jarang yang tahu bandrol dua motor di balapan yang berbeda ini. Lebih mahal mana ya, MotoGP atau WSBK? Ada yang tahu? Walau sama-sama kencang, namun MotoGP dan WSBK punya beberapa perbedaan. Bukan cuma spesifikasi, tapi harganya yang punya selisih cukup jauh. Pada MotoGP menggunakan mesin balap prototipe yang dibuat khusus. Sedangkan mesin WSBK adalah mesin produksi massal yang telah dirombak khusus untuk balapan. Bukan cuma spek mesin yang jauh berbeda, tapi juga ada perbedaan harga yang cukup mencolok. Untuk harga MotoGP ternyata punya bandrol lebih mahal dibandingkan motor WSBK atau motor balap lainnya. Bahkan harga motor yang dipakai di kelas World Superbike pun kalah telak. Namun, nggak semua paham kenapa harga motor MotoGP mahal banget.
Melansir dari bokrepsol.com, satu tim pabrikan bisa sentuh 3 juta euro. Kalau dijadikan rupiah, bandrol motor MotoGP sebesar 47,8 miliar nih bro. Nah, buat tim satelit yang menyewa motor MotoGP, perlu siapkan uang seenggaknya 2 juta euro. Biaya sewa MotoGP ini nyaris nyentuh 32 miliar untuk satu musim. Tarif sewa itu berlaku buat 2 MotoGP. Ternyata biaya segitu belum termasuk di luar penggantian spare part alias komponen jika ada yang rusak. Harga 2 euro namun dapat 2 motor. Itu karena biasanya motor yang digunakan tim satelit atau diberikan kepada tim satelit adalah motor 1 tahun sebelumnya dari tahun berjalan. Misalnya, untuk harga satu mesin MotoGP saja bisa menyentuh 200 sampai 250 ribu euro atau setara dengan 3,2 sampai 4 miliar. Lalu, untuk perangkat elektronik di MotoGP, biaya yang dikeluarkan bisa capai 100.000 euro atau setara 1,5 miliar. Harga itu sudah termasuk kabel, panel, dan juga banyak sensor yang dipakai di motor. Jadi untuk kabel MotoGP pasti harganya di atas 16 juta dong. Dan pastinya dengan MotoGP yang kini sangat bergantung pada elektronik, maka banyak kabel yang dipakai. Untuk rem di MotoGP, FIM membatasi mengenai spek, sehingga harganya tidak terlalu tinggi, meski tetap saja mahal. Untuk seperangkat rem depan misalnya seharga 70.000 atau senilai 1,17 miliar. Itu belum termasuk pajak. Paket rem depan ini berdiri 3 pasang clipper, 3 master rem, 10 cakram karbon, dan 28 kampas rem. Ketika motor mengalami crash ringan, maka setidaknya tim mengeluarkan uang mulai dari 239 sampai 319 juta. Biaya itu diestimasi untuk memperbaiki cover body, footstep, tuas kopling atau rem depan, pedal rem belakang, atau part lainnya yang mungkin rusak. Motor MotoGP dibanderol 47,8 miliar. Lalu, berapa harga satu unit motor WSBK? Motor balap WSBK tim Ducati menggunakan Panigale V4R yang rencananya akan ditunggangi Michael Ruben Rinaldi. Bikin penasaran? Berapa sih harga Ducati Panigale V4R yang akan berlaga di sirkuit Mandalika nanti? Bukan Ducati Panigale V4R biasa, tapi sudah dirancang sesuai spek WSBK. Perwakilan Paul Beard Motorsport pernah bocorkan biaya merancang Ducati Panigale V4R khususnya untuk tim balap. Pada tahun 2019, harga superbike Ducati tersebut menyentuh angka $100.000. Kalau dihitung-hitung, biaya garapannya bisa menyentuh angka 1,4 miliaran. Itu pun bisa lebih mahal kalau motor dipakai di ajang BSB atau British Superbike. Bisa menelan anggaran sampai $250 atau sekitar 3 miliaran per motor. Buat merancang motor WSBK memerlukan biaya paling sedikit 1,4 miliaran. Nah, sekarang sudah tahu kan lebih mahal MotoGP dibandingkan harga motor WSBK.